Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Di dalam pernyataan yang unik seperti ini, masih butuh Bunda Maria untuk jalan kepada Bapa? Tidak butuh sama sekali. Masih butuh jasa Petrus? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa para nabi, para rasul? Sama sekali tidak butuh. Masih butuh jasa-jasa orang suci, Santo Antonius, Santo Agustinus, jasa-jasa bapak-bapak gereja? Sama sekali tidak butuh, saudara. Buang semua itu, sampah adanya itu jasa-jasa manusia. Ngeri. Buang semua, sampah semua. Kali ini saya ingin menanggapi pernyataan Pendeta M.Y.M ini. Saya tidak menggunakan ayat-ayat Alkitab atau referensi dari gereja. Tapi saya kali ini ingin mencoba menyangkalnya dengan logika. Karena saya orang Sumatera, saya ambil sedikit analogi seperti ini. Dari Sumatera ke Pulau Jawa, bila kita sampai di Pelabuhan Bakauni, jelas penyeberangan untuk sampai ke Merak satu-satunya hanya dengan feri. Bila kita berkendara, ya hanya feri. Bisa dikatakan tidak ada yang bisa sampai ke Merak dari Bakauni ini bila tidak menggunakan feri. Oke, kita ingat hanya lewat feri. Lalu saat beberapa orang berkumpul di Medan, ada yang ingin naik mobil pribadi, ada yang ingin naik bus, mungkin ada yang ingin membawa hasil bumi dengan truk. Mereka semua ingin ke Merak. Lalu mengingat pesan bahwa satu-satunya jalan ke Merak adalah feri. Apakah kita ingin mengatakan tidak perlu mobil pribadi, tidak perlu bus, tidak perlu truk? Sementara kita masih di Medan. Dari Medan ke Bakauni kita naik apa? Apakah ferinya akan kita bawa ke Medan agar sampai ke Merak? Ini suatu logika tolol. Bagi saya seorang tukang parkir, logika ini adalah logika tolol. Sama seperti yang dikatakan oleh Pendeta M.Y.M tadi. Memang Yesus mengatakan tak ada jalan selain Yesus. Benar, untuk sampai ke surga tidak ada jalan lain selain melalui Yesus. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa para nabi itu buang ke sampah. Kita tidak bisa mengatakan para rasul yang telah menyampaikan ajaran Kristus kepada kita itu kita buang ke sampah. Para bapak gereja kita buang ke tong sampah. Ini adalah pemikiran tolol. Bagi saya ya, si tukang parkir, ini pemikiran tolol. Sebab seperti tadi, orang dari Medan untuk bisa ke Merak memang menyeberang hanya lewat feri. Tapi sebelum sampai ke feri dia butuh apa? Butuh transportasi dari Medan sampai ke Bakauni. Butuh mobil pribadi, butuh bus, mungkin juga butuh truk. Lalu apakah kita buang itu semua, bus, truk, dan mobil pribadi itu? Lalu naik apa sampai ke Bakauni? Begitu juga lah kira-kira gambaran. Memang benar Yesus satu-satunya jalan ke surga. Namun untuk mengenal Yesus, kita butuh para nabi. Untuk mengenal Yesus, kita butuh pengajaran dari para rasul yang diturunkan secara apostolik melalui gereja. Untuk mengenal Yesus, kita butuh Bunda Maria. Karena Bunda Maria yang dipilih Allah untuk melahirkan Yesus, sang jalan tunggal kita. Jadi menurut saya menanggapi pernyataan M.Y.M ini suatu pernyataan yang sangat-sangat tolol. Saya rasa untuk anak SD pun tidak pantas berlogika seperti ini. Jadi kalau seorang dokter berlogika seperti ini bagi saya adalah suatu logika yang sangat tolol. Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berpikir logika yang benar. Kita tidak akan mengenal Yesus tanpa para nabi,
Tanpa Musa kita tidak mengenal 10 perintah Allah. Tanpa Bunda Maria kita tidak mengenal Yesus, karena Bunda Maria yang dipilih untuk melahirkannya. Tanpa para rasul kita tidak mengenal firman Allah yang disampaikan secara lisan kepada para murid para rasul, hingga akhirnya dibuat dalam bentuk buku yang dikanonkan dalam gereja, hingga kita mengenal Yesus, Sang Juru Selamat kita. Semoga dengan pandangan saya ini, kita umat Katolik tidak lagi bodoh, tidak picik dengan pandangan-pandangan seperti pendeta ini yang tadi. Salve, rahmat Tuhan beserta kita.